Hai 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 semuanya, balik lagi di SIDIT-ITB 2024 sesi 2. Gimana nih teman-teman kabarnya? Akhirnya kita balik lagi di bulan Februari ini yang bentar lagi juga teman-teman udah pada mulai dapet nih jurusannya masing-masing. Gimana nih teman-teman? Kira-kira puas gak sama jurusannya masing-masing? Oke, mana yang suaranya yang rumpun sipil? Mana suaranya yang rumput lingkungan? Oh my God, dan rame banget ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, sebelumnya teman-teman harus apa dulu? Presensi awal, betul banget. Nah, di presensi awal ini teman-teman bisa langsung scan aja di bit.ly/presensi awal CDT2. Bisa isi langsung ya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah SOP CDT 2 ITB. Seperti biasa ya teman-teman, kita harus selalu menjalankan SOP-nya, yaitu teman-teman harus fokus mendengarkan materi dan tidak diperkenankan bermain gawai atau handphone selama sesi berlangsung. Selanjutnya dilarang menyinggung sara, merendahkan, atau menghina peserta lain. Terus, teman-teman juga tidak diperbolehkan untuk membuat kerusuhan atau mengganggu jalannya acara. Dan yang keempat, wajib mengikuti seluruh sesi acara dan tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin trainer atau panitia. Yang kelima, mengenakan pakaian rapi dan sopan sesuai dress code yang telah ditentukan. Yang keenam, membawa perlengkapan alat tulis seperti alat tulis, air minum, alat sholat, dan kebutuhan pribadi lainnya. Dan yang terakhir, masuk kelas tepat waktu dan duduk sesuai pembagian kelompok. Oke, teman-teman dari sini udah pada duduk sesuai pembagian kelompoknya belum nih? Oke, bisa langsung teman-teman duduk sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing ya, biar makin mudah juga nih. Nah, oke, next. Yuk, kenalan dulu yuk. Oke, teman-teman, kita mungkin terakhir ketemu udah sekitar 6 bulan lalu ya, maka dari itu boleh nggak sih kenalan lagi dikit-dikit ya. Tak kenal maka tak sayang soalnya kalau kata pepatah. Perkenalkan kembali, aku Michelle Amanda Fasya dari mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2022. Oke, dan juga teman-teman nanti kita bisa sekalian kenalan juga ya. Dan juga teman-teman tahu nggak sih di acara kita pada hari ini, CDT sesi kedua Karakter Development Training ini, kira-kira kita bakal ngapain aja sih? Tapi sebelum itu, aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman. Sebenarnya ada apa aja sih di CDT? Teman-teman bisa ingat kan kalau misalnya, oh iya, sebelum itu kita harus jargon dulu nggak sih? Teman-teman masih ingat nggak dengan jargon dari CDT ini? Kalau misalnya aku bilang CDT ITB 2024, teman-teman bisa jawab siap menjadi mahasiswa berkarakter, gitu ya. Oke, boleh aku coba. CDT ITB 2024, siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Nah, karena teman-teman udah mulai ingat juga nih, ke-refresh nih otaknya dengan materi-materi kita di kemarin kan teman-teman udah denger apa aja sih? Tentang adaptif, betul banget. Kita kemarin udah membahas tentang adaptif ya. Tapi kan kalau di CDT ini ada 3 kan nilainya karena singkatan dari apa? Kalau misalnya karakter di CDT ini air, betul banget. Yaitu adaptif, integritas, dan juga rendah hati. Tapi kan kemarin kita baru bahas adaptif doang nggak sih? Dan kayak kalian belum, kita palingan baru singgung dikit-dikit doang nih tentang si integritas sama rendah hatinya. Nah, maka dari itu, kita bakal membahas tentang integritas dan rendah hati nih, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, let's go. Mari kita buat kelompok. Oke, kita mulai buat kelompok ya. Kelompoknya bakal aku atur, teman-teman bisa hitung dari 1 sampai 8. Nanti bakal yang kelompok 1 berkumpul di sebelah kananku, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 8 gitu. Oke, yuk mari aja langsung kita mulai nggak sih? Biar seru nih. Yuk kita mulai dari integritas. Nah, sebagai mahasiswa ITB pasti sering banget kan dengar tentang integritas. Teman-teman, apa sih yang muncul di pikiran teman-teman ketika muncul kata integritas ini? Sebenarnya
menurut kalian tuh apa sih arti dari integritas? Nah, sebelum makin lanjut lagi, mungkin kita bakal nonton konsep dari video ini dulu ya, teman-teman, biar makin kebayang nih. Oke, lanjut. Ada video satu lagi nih, teman-teman. Kita nonton dulu ya. Oke, dari kedua video tersebut, kita langsung aja nggak sih teman-teman, mari berdiskusi. Dari video yang tadi udah teman-teman lihat nih tentang si Taski, Genta, sama Rocky.
Kira-kira gimana nih menurut teman-teman? Kan kalau yang dari teman-teman tadi lihat, kalau misalnya si Genta itu ngeliat nyiduk langsung nih, kalau misalnya Rocky sama Taski ternyata kerjasama kan pas ujian. Terus ketika yang video selanjutnya, si Taskinya ini ketika ternyata dia tuh lagi mengikuti suatu kepanitiaan nih sama si Genta, tapi dia malah dihubungin gak bisa, nggak ngangkat, terus juga malah meduliin tugasnya dia doang tanpa mempedulikan dan bertanggung jawab sama tugas dia yang di dalam organisasi. Menurut teman-teman gimana nih? Aku mau dengar dong dari teman-teman, siapa yang mau nih? Oke, kamu boleh. Nah, bener banget ya teman-teman. Jadi dari video yang tadi udah teman-teman lihat, dari video pertama bahwa kita bisa lihat nih si Taski sama Rocky ternyata melakukan sebuah kecurangan. Terus juga di video selanjutnya si Rocky ini ketemu sama Genta, terus juga Genta ini cerita ke Rocky bahwa dia itu lagi ada dalam satu organisasi, satu divisi yang sama sama Taski, tapi ternyata Taski ini malah lepas tanggung jawab gitu aja. Kira-kira dari teman-teman ini bisa nggak sih di sini aku punya dua kasus nih. Kita mungkin sambil diskusi aja ya dari kasus satu dan kasus dua dari video pertama dan dua tadi. Aku pengen tanya sama teman-teman per masing-masing kelompok aja. Untuk yang kasus satu nih, apa tanggapan teman-teman tentang perilaku Taski, Rocky, dan Genta dan juga setelah melihat hasil ujiannya ternyata nilai ujian yang didapatkan oleh mereka tidak jauh berbeda. Nah, menurut teman-teman kira-kira penting nggak sih kita untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku dan juga apa alasannya. Sedangkan untuk yang kasus dua, apa yang akan teman-teman rasakan jika ada pada situasi Rocky dan Ginta saat itu? Terus juga yang pertanyaan keduanya, setiap orang pastinya punya prioritas yang berbeda sehingga usaha yang dicurahkan pada masing-masing kegiatan yang dijalani pun bakal berbeda. Nah, menurut kamu nih, yang sebaiknya dilakukan Taski dalam situasi ini tuh apa? Mari berdiskusi. Oke, buat teman-teman yang ada di kanan aku, kalian bisa berdiskusi untuk kasus satu dan juga untuk teman-teman yang ada di sebelah kiri aku, kalian bakal memecahkan kasus dua. Oke, ayo tuliskan jawabanmu juga di Slido. Oke, di sini aku bakal kasih link Slido dan teman-teman bisa isi nih menurut jawaban masing-masing dari kalian tentang kasus-kasus tadi. Mungkin kita mulai dari kasus pertama dulu ya. Oke, udah banyak banget nih yang jawab. Oke, teman-teman, kayaknya jawabannya udah betul-betul semua ya. Dan juga untuk kasus dari kasus satu dan kasus dua tadi, se segambaran besarnya setidaknya kalian udah tahu tentang kasus tersebut dan apa juga yang ada di dalam pikiran kalian. Next, lanjut kita bakal bahas tentang tiga pilar integritas. Dari yang tadi kita lihat kan berarti dari kasusnya si Taski dan Rocky, kita bisa lihat bahwa mereka berdua itu belum menanamkan tiga pilar dari integritas itu kan. Nah, sebenarnya apa sih tiga pilar dari integritas tersebut? Di sini ada tiga nih, yaitu words, actions, sama beliefs. Jadi, teman-teman tuh bisa tahu bahwa si integritas itu merupakan konsistensi dan keselarasan antara nilai yang akan kita anut, yaitu beliefs, terus juga perkataan yang kita ucapkan, words, dan juga perbuatan yang kita lakukan, yaitu actions. Nah, itu dia tiga pilar integritas. Jadi kita harus menyeimbangkan antara ketiga pilar tersebut. Jangan sampai ada yang goyah, ada yang cuma salah satu doang. Nah, itu nggak bisa karena ketiga nilai ini tuh wajib untuk ditanami dalam bersikap integritas gitu. Nah, di sini ada empat tipe masalah integritas nih. Yang pertama adalah liar atau si pembohong. Nah, dari si pembohong itu biasanya kita tuh bisa berbohong demi kenyamanan meski hanya kebohongan kecil aja gitu. Jadi kayak mungkin udah seperti kebiasaan kali ya. Jadi kayak misalnya kita mau mengerjakan suatu PR gitu. Terus kayak ternyata
PR-nya ini tugas kelompok, tapi teman-teman kayak malah lepas tanggung jawab nih. Kalian nggak melakukan tugas kalian masing-masing. Sebenarnya sih kalian bisa mengerjakan itu, tapi kayak karena males aja kalian nggak mengerjakan. Terus ketika udah dikumpulkan dan ditanya sama temannya ketika udah lewat deadline, kalian malah jawabnya, oh maaf ketiduran atau apa. Itu kan sebenarnya kebohongan kecil, cuma kayak demi kenyamanan kita doang aja kan. Cuma kayak atau enggak asbun lah kalau misal bahasa singkatnya juga ya. Kadang-kadang kan orang-orang suka asbun aja. Yang penting dia merasa di zona aman, udah gitu. Lanjut adalah si pengecut atau keyword. Nah, itu tuh seperti sikap seperti percaya pada sesuatu, tapi takut nih untuk bertindak. Jadi kayak kita cuma percaya-percaya aja sama sesuatu nilai, tapi kayak kita nggak ngelakuin, kalau misalnya disuruh bertindak mah nggak juga. Jadi kayak itu ngacut banget kan. Terus lanjutnya si politisi atau politician. Nah, itu adalah mengatakan dan melakukan apapun demi keinginan pribadi. Ini lebih ke kayak apa ya? Dia bener-bener kayak mengatakan dan melakukan yang selama ini dia lakukan tuh sebenarnya semata-mata cuma untuk kepuasan atau kelebihan ataupun kayak keuntungan pribadi dia doang, dan juga malah bisa aja malah merugikan orang lain nih, dan itu nggak boleh banget ya, karena si politisi ini sikap tersebut tuh malah takutnya malah makin buruk karena kita bisa aja merugikan orang lain demi keuntungan pribadi kita sendiri gitu. Next yaitu si paling tidak konsisten, yaitu no integrity. Jadi kayak kita nggak punya prinsip dan juga sulit diprediksi. Ya sebenarnya kayak lebih ke plain-plan juga ya. Kayak kita nggak punya prinsip, ya udahlah kita berbuat sesuka kita sendiri tanpa memikirkan apapun ke depannya gitu. Oke, lanjut di sini biar teman-teman bisa lebih terbayang lagi, nonton video dulu yuk. Aku punya video lagi nih.
Oke, itu dia videonya. Langsung aja kita lanjut dari diskusi kita. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman udah nonton ya tentang apa aja sih nilai-nilai yang harus kita tanami untuk berintegritas. Itu yang tadi yang pertama ada honesty, trust, fairness, terus respect, responsibility, dan yang terakhir adalah courage. Nah, dari teman-teman sendiri tadi kan sempat eh, tersinggung dikit ya, artinya dari courage itu adalah pemberani. Nah, teman-teman kira-kira ada yang mau menyampaikan suatu pendapat gak nih tentang si courage itu? Karena kan tadi belum terlalu banyak ya yang dijelasin. Tapi dari teman-teman sendiri, apakah ada yang bisa berpendapat? Oke, betul banget. Seperti yang tadi teman kalian udah jawab, Budi. Budi, beri tepuk tangan dulu dong buat Budi. Oke, bener banget ya. Dari yang tadi disampaikan oleh Budi, bahwa courage itu adalah kita tuh suatu keberanian untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan etika meskipun kita tuh harus menghadapi tekanan, risiko, meskipun eh, ataupun kayak konsekuensinya itu bernilai negatif gitu. Jadi kayak kita berani untuk jujur, berani untuk berintegritas. Kita tuh berpegang teguh pada nilai yang emang udah kita pegang selama ini gitu. Sama aja kayak tadi dari arti integritas itu sendiri, yaitu keselarasan dan konsistensi antara nilai yang dianut, perkataan yang diucapkan, dan juga perbuatan yang dilakukan gitu. Oke, lanjut. Oh, di sini aku punya sedikit contoh dari masing-masing nilai integritas ya. Dari yang pertama itu adalah honesty, yaitu keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Contohnya adalah tidak menyontek dalam tugas akademik. Dan contoh lainnya juga pun dari yang paling gampang dia apa nih, teman-teman? Ada yang bisa mau menyampaikan pendapat? Oke, betul banget. Dari yang disampaikan oleh Ali tadi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah trust, yaitu kesediaan untuk mempercayai atau meyakini sesuatu. Yaitu contohnya adalah dengan aktif di kelas dan juga menaati peraturan. Yang ketiga yaitu fairness, yaitu adalah bersikap setara dan tidak memihak. Contohnya adalah bersikap objektif dalam kelompok belajar. Yang keempat adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Contohnya adalah dengan tidak menyela saat orang lain berbicara. Yang kelima yaitu responsibility atau tanggung jawab, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya. Jangan sampai kayak yang dilakukan oleh tas kita tadi nih, yaitu lepas tanggung jawab. Contohnya itu adalah menghadiri kegiatan yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah last but not least, yaitu courage, yaitu bertindak sesuai dengan nilai, meskipun ada risiko. Contohnya itu adalah menolak menyontek meskipun teman melakukannya. Nah, yuk kita ingat lagi, menurut teman-teman, yang pertama dulu nih, pertanyaan pertama. Di video kasus satu Taski, atau di video satu kasus Taski dan Rocky tadi, berintegritas atau tidak? Dan juga apa alasannya, dan nilai integritas apa yang tidak dimiliki oleh mereka? Kira-kira dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapat? Oke, betul banget nih. Dari kasus satu tadi kita bisa lihat langsung ya bahwa si Taski dan Rocky ini walaupun dia alibinya itu bekerja sama, tapi sebenarnya dengan mereka melakukan hal tersebut itu sama aja dengan mereka tidak berintegritas. Alasannya ya mau segimanapun juga kalau misalnya memang ujian kan emang udah tugas kita masing-masing sebagai mahasiswa untuk mengerjakan ujian masing-masing, dan juga nggak boleh tuh yang ada yang namanya entah itu kerja sama, nyontek ataupun atau apapun itu, karena yang dirugikan juga kalau misalnya mereka bilang nggak ada yang dirugikan karena mereka saling menguntungkan juga, ya tapi kan nggak gitu juga kan, karena teman-teman lainnya yang nggak nyontek pasti merasa dirugikan dong dengan teman-teman yang menyontek. Terus kira-kira nilai apa yang tidak dimiliki oleh oleh mereka? Yang pertama pastinya dari kejujuran aja dia udah nggak jujur ya. Terus juga dia banyak banget kalau misalnya dari fairness-nya juga nggak adil nih, karena kayak
nggak adil dong buat teman-teman yang gak nyontek, tapi sedangkan mereka tuh bisa ngeliat nyontek dengan semau mereka, dan juga bisa jadi ada teman yang udah capek-capek untuk berusaha nih ujian dengan sejujur mungkin, tapi tiba-tiba ngeliat ada teman yang kayak ya leha-leha, santai-santai, tinggal kayak belajar bagi-bagi doang, terus nanti tinggal tunggu jawaban dengan ternyata kalau misalnya apalagi nilainya lebih jauh lebih bagus, pasti kan merasa kayak adalah rasa ke nggak adilannya itu. Tapi ternyata di kasus ini nilai mereka juga nggak begitu jauh. Jadi kayak buat apa juga mereka nyontekan kalau kayak gitu caranya. Oke, itu dia untuk yang kasus pertama. Dan juga selanjutnya untuk kasus kedua, menurut teman-teman di video kasus 2 Taski, di video kasus 2 itu Taski itu berintegritas atau tidak. Dan juga apa alasannya? Jelaskan perilaku Taski berdasarkan 3 pilar integritas. Oke, berdasarkan kasus Taski sendiri tadi, pastinya Taski tidak berintegritas juga ya, karena dari trust pun dia udah kayak udah hilang lah tuh trust dari orang-orang di sekitarnya karena dia apa? Dia nggak menanamkan sikap nilai responsibility itu kan, dan juga dia nggak courage, dia nggak respect sama yang lainnya. Nah itu aja dari 3 pilar itu dia udah melanggar gitu. Oke, sekarang ada kasus lagi nih. Kita hari ini berkasus-kasus-kasus terus ya. Lanjut dari kasus ini, saat itu adalah pekan UAS di ITB, di Kota Bintang. Dalam UAS tersebut terdapat aturan tertulis yang memaksa para peserta UAS untuk mematuhi aturan tersebut, baik dari aturan administratif, cara berpakaian, sampai dengan tata tertib ujian. Dalam salah satu tata tertib tersebut dituliskan bahwa peserta tidak diperbolehkan menggunakan ponsel atau HP. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih banyak nih peserta ujian yang menggunakan ponsel atau HP. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi dan juga mengapa masih banyak mahasiswa yang tidak mengikuti tata tertib tersebut? Oke, next. Kita bahas dan lanjut juga kita bahas di Slido. Nah, aku bakal kasih link Slido dan kalian bisa langsung join dan kayak kalian bisa kasih pendapat kalian masing-masing di link tersebut. Oke, wow, udah mulai banyak yang jawab ya. Oke, lanjut aja. Kita bahas nih. Untuk kasus yang asumsi 1. Kasus tersebut memperlihatkan peserta tidak memiliki kesadaran atau awareness terhadap aturan dan tata tertib ujian. Nah, buat teman-teman tadi yang udah jawab tentang awareness bener banget nih, karena kayak mungkin karena aturan tersebut mungkin bisa aja konsekuensinya nggak seberat itu atau kayak mungkin bahkan nggak ada konsekuensinya, makanya orang nih kayak nggak peduli dan juga yang nggak terlalu mikirin dan nggak terlalu meningkatkan awareness mereka masing-masing lah, karena kayak juga kalau dilihat kalau misalnya ada satu aja yang melakukan pasti kan orang-orang pada FOMO juga ya mau melakukan juga gitu. Asumsi yang kedua yaitu hal tersebut mungkin juga terjadi bila peserta sudah memiliki kesadaran terhadap aturan bahwa gawai tidak diperbolehkan untuk digunakan saat ujian, akan tetapi hati dan perbuatannya tidak sejalan. Karena ini biasanya orang seperti ini yang termasuk ke dalam tipe coward ini nih, yang tadi udah sempat aku kasih tahu nih. Sebenarnya dia tuh sadar bahwa ini tuh nggak boleh, tapi kayak antara hati sama perbuatannya ternyata berbeda nih. Hatinya sih tahu, tapi kayak tetap aja berbuat gitu ya. Dan masih banyak banget kan orang-orang seperti ini di masa-masa sekarang ini apalagi. Oke, yuk kita refleksi, yaitu refleksi integritas. Nah, aku pengen tanya lagi nih ke teman-teman. Sebenarnya apa sih dampaknya bagi diri sendiri jika 3 pilar integritas itu tidak sejalan? Teman-teman bisa langsung jawab aja di link slide ya. Oke, bener banget nih jawaban dari teman-teman. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih tantangan yang mungkin muncul saat menerapkan nilai integritas baik dari dalam diri maupun lingkungan eksternal? Teman-teman bisa langsung join ke Slido ini juga yang baru dan kasih
tanggapan kalian masing-masing. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang mungkin muncul saat kita mau berintegritas, tapi kayak mungkin ada aja gitu halangannya kan. Bisa dari dalam diri kalian atau dari lingkungan eksternal juga bisa. Wow, udah banyak yang jawab ya. Oke, next yang terakhir adalah apa sih yang sebaiknya dilakukan untuk bisa meningkatkan atau menegakkan integritas di tengah tantangan yang ada. Oke, ini bagus banget nih ya, karena kayak mungkin ini sebagai refleksi kalian masing-masing juga ya. Ketika kalian mau melakukan integritas tapi ada hambatannya, kira-kira apa nih yang perlu kalian lakukan nih? Apakah kalian harus selalu mengingat kepada Tuhan supaya kayak diberikan hidayah? Oke, banyak banget ya udah mulai jawab ya. Nah, bener-bener banget nih dari yang teman-teman tadi udah jawab. Nah, di sini aku pengen kasih juga tentang 4 tips menerapkan integritas. Nah, sebenarnya yang pertama itu kalian harus tahu nih, sebenarnya tujuan atau motivasi kalian ini melakukan integritas itu apa? Kalian tuh harus cek sebenarnya apa sih yang mendasari diri kita sendiri dalam melakukan suatu tindakan. Jika berhadapan dengan tantangan atau godaan untuk melanggar integritas, cek lagi juga nih tujuan awal yang emang pengen kalian tuju dan kenapa sih hal tersebut sebenarnya penting gitu. Dan yang kedua, berpikir rasional. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang yang emang udah nggak mau melakukan suatu menjunjung tinggi suatu nilai integritas, dia kan kiranya udah kacau banget nih. Nah, berarti kalian harus menjernihkan pikiran kalian dan kayak harus berpikir secara rasional nih. Sebenarnya dalam memilih atau menjalani sesuatu, sebenarnya pertimbangan positif sama negatifnya tuh apa aja sih? Dan juga kalian harus tahu nih dan kenali betul risiko dan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Nah, yang paling harus kalian hindari itu adalah memilih memilih sesuatu hanya berdasarkan pertimbangan emosi atau perasaan. Karena kan sebenarnya kadang-kadang nih ya, emosi atau perasaan tuh suka kayak berbeda juga kan dengan yang memang seharusnya. Mungkin kayak dalam suatu emosi yang kurang stabil, kadang-kadang kan kalian nggak bisa berpikir rasional juga kan, gitu. Nah, yang ketiga yaitu komitmen dan disiplin. Nah, setelah kalian tahu nih sebenarnya apa tujuan dan motivasi teman-teman dalam memilih sesuatu, kalian tuh juga bisa bertanggung jawab nih sebenarnya pilihan tersebut tuh apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian mau. Kalau misalnya memang udah sesuai, kalian bener-bener kayak harus berkomitmen, konsisten dan juga disiplin dalam menjalankannya. Karena itu kan tadi juga sejalan ya dengan nilai yang udah kita pelajari tadi, yaitu responsibility. Terus yang keempat adalah jujur. Kalian harus sadari kekuatan dan keterbatasan yang dimiliki. Berani untuk speak up dan berkata tidak. Karena kan kadang-kadang orang kayak ada aja yang kayak nggak enakan, jadinya kayak nggak apa takut gitu untuk menolak sesuatu. Padahal kayak kita harus sadar dan juga harus bisa berani karena itu adalah salah satu nilai dari integritas juga kan tadi yang courage gitu. Nah, yuk beri kesimpulan. Oke, dari teman-teman tadi, kira-kira ada nggak nih yang mau kasih kesimpulan tentang integritas, nilai integritas yang udah kita pelajari? Oke, boleh Ali. Nah, bener banget nih dari yang udah disampaikan oleh Ali dan juga emang kita sebagai mahasiswa tidak bisa memungkiri lagi bahwa sikap integritas itu bermacam-macam juga ya cara untuk mewujudkannya. Dan juga setiap sikap dari dan karakter masing-masing orang berbeda-beda kan. Maka dari itu perlakuannya juga pasti berbeda-beda. Nah, tinggal kitanya aja nih, kita harus menemukan titik memang titik baliknya kita sebagai mahasiswa untuk tetap harus bersikap integritas. Apalagi sekarang kan kita sebagai mahasiswa memang yang memimpin bangsa nantinya kan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan juga kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan juga sikap integritas itu tuh benar-benar kita harus benar-benar junjung tinggi demi kelancaran dan keberjalanan hidup kita gitu juga kan teman-teman. Oke, next. Nah, nilai yang terakhir, last but not least juga nih, yaitu rendah hati.
Nah, tapi sebelumnya karena kalian tadi juga udah banyak banget ngedengar aku ngoceh dan mungkin kalian mulai mulai capek juga nih. Maka dari itu kita mau main games yaitu ice breaking dulu lah kita dikit-dikit ya, teman-teman. Nah, di sini ada study case lagi ya. Yuk kita main ini kayak happy-happy aja ya. Oke, aku bantu baca. Di sebuah hutan rimba tinggallah 10 ekor harimau yang sangat ditakuti oleh seluruh hewan. Harimau tersebut tak akan segan untuk berlari kencang dan akan mencabik badan mangsanya hingga tewas. Wow, serem banget ya. Kecuali nih, ada kecualinya 7 kawanan singa yang selalu menguasai hutan, walaupun entah siapa yang menjadi rajanya di antara para singa tersebut yang jelas. Yang jelas, harimau selalu takut pada mereka. Oke, si harimau sang raja sang singa, si raja hutan dan harimau berarti ini bestie banget nih. Nah, saat itu ada 3 ekor serigala yang tengah lapar. Ia sedang mencari mangsa dan juga ia terus berjalan menyusui hingga ia menyadari bahwa ia memasuki wilayah si harimau. Wow, serem banget ya. Serigala ini berani banget ya masuk ke wilayahnya harimau. Nah, si serigala ini mengamati gerak-gerik harimau dari jauh. Ia sedang lapar, walaupun sangat takut, tapi ia ingin sekali memangsa harimau tersebut. Nah, lama-lama mereka mengintai, tiba-tiba terdengar auman singa dan tiba-tiba roar. 5 ekor singa tersebut muncul dan mengepung serigala. Serigala itu minta ampun dan akhirnya pergi menjauh. Wah, singa ini setia banget ya sama si harimau tersebut. Oke, seluruh peserta, teman-teman, diminta untuk berdiri. Nanti eh, aku akan menyebutkan angka, maka setiap peserta atau teman-teman harus membentuk kelompok sebanyak angka yang akan aku sebutkan. Oke, teman-teman harus fokus ya, biar nggak dimakan sama si harimau dan singa ini. Oke, next. Nah, setelah kita main-main seru banget ya teman-teman. Kita mulai harus lihat lanjut lagi nih materi ini karena masih masih panjang nih hari. Mari kita bahas video yang telah kalian tonton dan analisa. Oke. Yuk teman-teman bisa kembali buka lagi worksheet kalian masing-masing. Tadi kalian kan udah sempat nonton juga videonya. Di sini kalian bisa isi worksheet kalian masing-masing, yaitu dari ketiga aspek ini nih. Ada Salma, Faiz, sama Michael dalam cara menghadapi tugas, cara berkomunikasi dengan orang lain, dan juga cara menghadapi feedback dari orang lain. Oke, kalau udah teman-teman selesai isi, lanjut aja kita diskusi dalam kelompok lagi. Oke, tadi teman-teman masih duduk di kelompoknya masing-masing kan ya? Nah, di sini aku pengen tanya juga, kalian bisa diskusi selama 5 menit, yaitu tentang apa itu rendah hati dan juga bagaimana ciri-ciri atau gambaran orang yang memiliki karakter rendah hati. Oke, next. Nah, teman-teman tadi kan udah sambil diskusi juga ya. Di sini aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman. Sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh rendah hati? Siapa yang mau jawab? Apakah ada satu orang paling berani nih yang jawab sebenarnya apa itu rendah hati? Pastinya gampang banget ya sebenarnya rendah hati itu. Eh, gak boleh sombong dong. Ini nanti masuknya bukan rendah hati lagi nih kayak gini nih. Oke, dari teman-teman harus punya courage juga nih. Ayo, ada yang mau jawab gak? Nah, betul banget yang tadi disampaikan oleh teman kalian. Rendah hati itu merupakan perilaku berinteraksi dengan orang lain secara positif yang melibatkan unsur penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, baik itu kekurangan atau kelebihan seseorang. Nah, hal ini tuh bermakna dengan adanya kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Nah, dari rendah hati ini tuh sebenarnya kita harus berada di kontinum yang pas ya. Jadi kayak kita harus tahu nih sebenarnya kekurangan dan kelebihan kita itu masing-masing apa. Jadi kayak dengan kita tahu kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, kita juga kayak harus tahulah batasannya. Di mana kita harus, gimana caranya kita harus memperlakukan orang lain dan juga diri kita sendiri gitu.
Nah, di sini adalah intellectual humility. Itu adalah rendah hati yang berkaitan dengan pengetahuan atau kemampuan intelektual seseorang yang melibatkan kesadaran akan adanya keterbatasan secara kognitif di dalam diri seseorang dan juga mengatur arogansi intelektual yang ditandai dengan kemampuan untuk menyampaikan ide-ide seseorang dengan cara yang tidak menyinggung dan menerima ide-ide yang bertentangan tanpa tersinggung, bahkan ketika dihadapkan pada sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini tadi aku sempat um, lihat kayak nyebut-nyebut dikit tentang kontinum rendah hati ya. Di sini ada kontinumnya nih, dilihat dari sebelah kiri ke kanan. Kalian bisa lihat dari intellectual servility, intellectual humility, dan juga intellectual arrogance. Nah, dari ketiga kontinum ini, yang mana nih yang rendah hati? Betul banget, yang tengah. Nah, dari intellectual humility itu, yaitu kita pursuing intellectual good for their own sake. Jadi kayak, ya intinya dari si rendah hati ini, kita bisa tahu lah ya, sebenarnya tuh diri kita apa sih kekurangan dan kelebihannya, dan juga kayak kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, gitu. Seperti yang tadi udah sempat aku jelaskan juga ya, teman-teman. Nah, next lihat ke kiri dulu nih. Kalau di kiri itu ada intellectual servility. Itu adalah ketika kita bukannya rendah hati, tapi malah jadi rendah diri nih, karena kita values own beliefs too little. Jadi kayak kita tuh bener-bener kayak terlalu sedikit lah menghargai keyakinan dari diri kita sendiri, dan juga overly attentive to own weaknesses dan oblivious to own strength. Jadi kayak ya intinya adalah kita terlalu memperhatikan kelemahan diri kita sendiri tanpa kita tahu, dan kayak kita lupa nih sebenarnya kita juga punya kelebihan gitu. Itu malah jadi jatuhnya rendah diri. Nah, ini berbeda dengan si intellectual arrogance. Itu kayak lebih ke arogan ya. Jadi kayak bukannya di jatuhnya malah sombong gitu. Nah, sikapnya ini dilihat dari values own beliefs too much. Jadi intinya kita malah terlalu banyak menghargai keyakinan diri kita sendiri. Jadi kayak terlalu menganggap ternyata kayaknya opini orang jelek deh. Kita yang paling benar, kita nggak usah dengerin orang itulah gitu. Jadi kayak meninggikan diri kita sendiri gitu lah intinya, dan juga overly attentive to own strength, dan juga oblivious to own weaknesses. Jadi intinya adalah kita terlalu memperhatikan kelebihan kita, tapi sebenarnya kita lupa nih sebenarnya kita juga punya kekurangan. Manusia itu kan gak ada yang sempurna ya, teman-teman. Gitu deh. Oke, next. Ini adalah kunci dari perilaku rendah hati. Nah, pastinya yang pertama kita harus tahu mengetahui kapasitas diri kita sendiri dengan menyadari kelebihan diri dan juga mengakui keterbatasan diri. Jadi kayak ya kita tahu lah ya, jadi kita tuh sebenarnya ada di batas mana gitu. Biar nggak kelewatan kemana-mana nih, biar nggak terlalu ke kiri, yaitu rendah diri, dan juga nggak terlalu ke kanan, yaitu sombong, arogan gitu. Yang kedua adalah tidak sombong. Ini udah pasti banget ya, tidak sombong adalah kunci dari rendah hati. Dan yang ketiga adalah terbuka untuk belajar dari orang lain. Gitu. Next adalah pentingnya karakter rendah hati. Nah, sebenarnya sebagai mahasiswa juga pasti penting banget kan teman-teman untuk menerapkan si karakter rendah hati ini. Nah, di sini kalian bisa sekalian diskusi juga nih, kenapa sih sebenarnya rendah hati itu bisa menjadi penting di dalam kehidupan, terutama dalam konteks akademik, dan juga bagaimana dampak yang diperoleh oleh masing-masing karakter tersebut. Oke, dari teman-teman bisa diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Aku kasih waktu sekitar 5 menit kali ya. Oke, sebelum itu, sebelum kalian mengungkapkan hasil dari pengerjaan kalian masing-masing, yuk kita nonton video lagi.
Oke, itu dia videonya teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita diskusi. Sebenarnya dari sudut pandang teman-teman, gimana sih sudut pandang dari dosen terhadap ketiga karakter tersebut dan dampaknya terhadap kualitas relasi yang dibangun. Tadi kan teman-teman udah lihat ya tentang si Salma, Michael, dan juga Faiz. Tadi Michael kan yang apa? Yang rendah diri, betul banget. Terus yang Salma yang arogan, dan juga yang Faiz yang rendah hati. Dari yang tadi teman-teman udah dengar, ternyata sikap rendah hati ini bisa memengaruhi ke depannya loh, apalagi dalam membangun si kualitas relasi yang bakal kita buat. Dan juga si Faiz malah jadi dapat kesempatan kan untuk magang di perusahaan ternama gitu. Nah, kita langsung aja jawab di slide dulu lagi. Teman-teman bakal boleh langsung join ke link tersebut atau langsung aja masukin kode yang udah aku buat. Dan juga kalian bisa jawab nih untuk pertanyaan pertama dulu, yaitu apa keuntungan yang diperoleh tokoh yang memiliki karakter rendah hati dibandingkan kedua tokoh lainnya. Yang tadi Faiz ya, yang rendah hati. Terus, kalau sudah, kalian juga bisa jawab kenapa orang rendah hati bisa mendapatkan keuntungan tersebut. Oke, teman-teman bisa langsung aja jawab di slide dulu. Nah, bener banget nih yang udah tadi teman-teman jawab juga ya tentang video sebelumnya tadi tentang si Faiz, Michael, dan juga Salma. Dan di sini aku mau ngasih tahu juga tentang rendah hati dan growth mindset. Mindset. Sebenarnya kalian kita udah sempat singgung-singgung juga tentang si rendah hati kan, tapi kita belum singgung tentang si growth mindset nih. Sebenarnya growth mindset itu apa sih? Mindset teorinya itu menegaskan bahwa pengaruh utama dari hasil pembelajaran seseorang adalah kepercayaan pelajar terkait kecerdasan. Nah, apakah hal tersebut dapat dibentuk dengan growth mindset atau melainkan sesuatu yang menetap atau fixed mindset? Nah, seseorang dengan growth mindset itu percaya jika mereka itu berusaha untuk belajar atau berlatih, maka kemampuan diri kita tuh bakal berkembang gitu. Terus juga kita juga bisa memanfaatkan situasi tantangan sebagai peluang nih untuk mengembangkan diri kita meskipun ya kita juga tahu mungkin nggak selalu berhasil dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, lain nih sama si fixed mindset. Kalau misalnya fixed mindset itu sebenarnya lebih ke seseorang itu menghindari untuk melakukan tugas-tugas sulit. Ya, intinya nggak mau keluar dari comfort zone mereka masing-masing lah. Karena mereka memandang bahwa adanya tantangan atau hambatan itu merupakan tanda bahwa mereka itu kurang cerdas atau dianggap sebagai orang yang bodoh. Begitu perbedaannya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu juga kait si fixed mindset versus growth mindset. Nah, dari aspeknya nih, misalnya dari menghadapi tantangan, pastinya kalau fixed mindset dia menghindari tantangan dong karena takut akan kegagalan. Beda nih dengan growth mindset karena mereka mengambil tantangan tersebut walaupun tidak selalu berhasil, tapi ia juga sembari menguji kemampuannya nih untuk menunjukkan upaya yang lebih baik, untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, aspek kedua yaitu kepercayaan atau belief mengenai keterampilan dan kemampuannya. Kalau fixed mindset pasti percaya nih bahwa setiap orang lahir dengan tingkat keterampilan dan kemampuan yang menetap, yang segitu-gitu aja sejak lahir. Misal, kalau misalnya dia mau masuk ke top 10 atau top 5 sekolah di Jakarta. Tapi ya dia sadar dari dulu mungkin dia karena nggak berusaha sebenarnya. Malah di peringkatnya ya segitu-segitu aja. Misalnya di tengah ke akhir lah dan juga nggak pernah nambah. Tapi sebenarnya pemikiran seperti itu tuh salah. Dia tuh bisa seperti itu karena dia nggak mau menghadapi tantangan. Dia mau aja tetap terus di comfort zone dia. Jadi kayak dia nggak akan berusaha semaksimal mungkin. Makanya hasilnya juga nggak maksimal gitu. Lain nih dengan growth mindset karena dia itu bakal berupaya untuk mengembangkan diri dalam berbagai area yang ia inginkan dengan cara belajar dan juga berlatih. Lanjut, aspek terakhir yaitu reaksi terhadap hambatan, yaitu mudah menyerah kalau misalnya fixed mindset ya, mudah menyerah ketika terjebak dalam situasi yang sulit. Ya, kalau misalnya dihadapkan dengan sesuatu yang baru, pastinya langsung kayak
udahlah nggak bisa, nggak mau mencoba juga gitu. Beda nih dengan growth mindset, yaitu menghadapi hambatan dengan mencoba beragam cara dengan mencari berbagai macam solusi. Itulah yang benarnya. Oke, lanjut. Ternyata masih ada lagi, yaitu aspek keempat dalam memilih orang untuk berinteraksi atau berteman. Nah, kalau fixed mindset, biasanya selalu merasa terintimidasi nih dengan kesuksesan orang lain. Sebenarnya itu lebih ke iri aja ya jatuhnya, karena kayak "Tuh, orang lain bisa maju kalau kita di sini-sini aja." Padahal sebenarnya itu salah dia sendiri juga, karena dia menerapkan si fixed mindset ini. Beda dengan yang growth mindset, yaitu mendapatkan inspirasi melalui kesuksesan orang lain. Jadi kayak menjadikan kesuksesan orang lain ini sebagai pembelajaran diri dia sendiri gitu untuk selalu berkembang gitu. Terus selanjutnya adalah dalam aspek metode dalam melakukan sesuatu. Kalau fixed mindset pastinya berfokus pada hasil yang dapat diperoleh, sedangkan growth mindset menikmati proses dalam mencapai tujuan gitu. Kalau misalnya fixed mindset intinya kayak oh ya udah gimana pun caranya ya hasilnya yang dilihat. Misalnya kayak gimana pun cara ujiannya, cara aku ngerjain ujiannya yang penting nilai yang kita dapetinnya yang dilihat gitu. Tapi beda dengan growth mindset, yaitu ketika ujian kita nikmatin nih proses dalam belajarnya untuk mencapai tujuan yang memang misalnya kita mau dapat ujian 90. Ya kita nikmatin cara belajar kita, berusaha terus, dan menikmati proses itu kan pastinya banyak banget pembelajaran yang bakal bisa kita dapetin gitu. Lanjut yaitu aspek dalam reaksi terhadap feedback. Nah, kalau fixed mindset biasanya tidak menyukai feedback dan mencari alasan untuk menentang atau menolaknya. Beda dengan growth mindset, yaitu dengan terbuka terhadap feedback dan berupaya merenungkan kritikan dan masukan yang diterima dan mengambil pelajaran dari proses yang ia lalui gitu. Nah, kita bisa hubungkan kontinum rendah hati dengan konsep growth mindset ini nih. Kalau kita lihat dari kiri, intellectual servility yang si rendah diri itu masuknya ke fixed mindset. Karena dia kayak nggak percaya dengan kelebihan dia dan kayak malah lebih membahas tentang kekurangannya tanpa memikirkan ternyata dia itu sebenarnya juga punya potensi. Nah, kalau intellectual humility yang si rendah hati ini itu growth mindset karena dia lebih terbuka pikirannya. Beda dengan si intellectual arrogance, dia masuk ke fixed mindset karena apa? Karena dia menganggap bahwa dirinya itu sangat-sangat sangat-sangat besar, sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tinggi lah intinya gitu. Lanjut, what have we learned today? Oke, tadi kita udah bahas banyak banget ya, tapi tentang materi ini kita udah membahas tentang intellectual humility. Itu yang membahas tentang mengetahui kapasitas diri kita masing-masing, terus juga tidak sombong dan juga terbuka untuk belajar dari orang lain. Dengan kita menerapkan ketiga hal tersebut, kita bisa menuju ke growth mindset. Jadi dengan rendah hati, kita bisa mampu bersosialisasi dengan berbagai pihak, dapat bekerja sama dalam tim, kolaboratif, peka terhadap sosial, mampu mengelola hubungan dengan orang lain, dan dapat bersinergi dengan berbagai pihak. Itu dia yang kita cari kan. Apalagi di era sekarang ini tuh kayak susah banget gak sih kalau misalnya kita harus benar-benar berjuang sendiri. Maka dari itu kita harus bisa terbuka dengan opini-opini orang lain juga gitu. Nah, lanjut kita yuk refleksi diri tentang karakter rendah hati. Wow, udah mau refleksi diri lagi aja nih ya tentang karakter rendah hati. Aku pengen tanya juga sih ke teman-teman, kira-kira ada nggak sih dari teman-teman yang mau cerita pengalaman kalian masing-masing mungkin tentang si karakter rendah hati ini? Mungkin bisa juga dari 6 bulan kalian kemarin udah kuliah kan pasti udah banyak mengalami banyak kejadian-kejadian ya pastinya. Apa yang tanya aja sih teman-teman, ada nggak sih yang punya kisah inspiratif terkait rendah hati ini? Ada yang mau? Oke, tadi cerita dari Budi ini sangat-sangat menginspirasi banget ya terkait rendah hati ini. Dan juga aku mau mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap rendah hati dimanapun dan kapanpun. Karena percayalah dengan kita menanamkan sikap rendah hati ini, pasti ada aja kebaikan yang kita dapatkan gitu. Nah, selanjutnya, apa yang teman-teman bayangkan dan pikirkan nih, kalau teman-teman ada di situasi ini? Kita akan play dulu audionya. Oke, ini audio pertama, dan juga ini ada audio kedua.
Oke, dari kedua audio tersebut, aku mau teman-teman join lagi di Slido dan tulis jawaban teman-teman semuanya terkait kedua audio tersebut. Kira-kira gimana sih tanggapan dari teman-teman sekalian? Nah, oke, lanjut. Aku pengen tanya lagi ke teman-teman semuanya, apa yang bisa kita pelajari dari aktivitas tadi selama dari pagi hingga ke siang ini? Kalau tadi teman-teman udah belajar apa aja? Kayaknya ada dua nggak sih yang udah kita pelajari secara garis besar? Yang pertama apa? Integritas, betul banget. Dan yang kedua, rendah hati. Nah, ternyata berarti kita tadi, kalau yang dari integritas, aku pengen tanya lagi dong teman-teman, kira-kira masih inget nggak terkait si integritas? Betul banget, yaitu keselarasan antara apa yang kita ucap, apa yang kita tanami dalam diri, dan juga apa yang kita perbuat. Sedangkan rendah hati yaitu dengan kita, betul banget, teman-teman. Nah, selanjutnya aku pengen tanya, how to stay humble? Gimana caranya kita sebagai manusia nih ya, yang egois ini, tapi bisa nih tetap stay humble, yaitu dengan cara menyadari keterbatasan diri, adanya keterbukaan, dan juga menghormati orang lain. Nah, di sini teman-teman bisa diskusi dengan teman di sebelahnya masing-masing, berdua-berdua aja. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih situasi yang seringkali membuatku menjadi tidak rendah hati? Dan juga apa yang akan aku lakukan untuk kembali menjadi rendah hati? Oke, bisa diskusi dan aku kasih waktu diskusi selama 5 menit kali ya. Dan nanti dari teman-teman boleh coba untuk bantu jawab. Oke, dari Budi kira-kira mau kasih tahu nggak nih tentang hasil dari diskusi kamu dan teman kamu di sebelah Ali ya? Oke. Oh, oke. Oke, beri tepuk tangan untuk Ali dan Budi. Betul banget ya. Nah, ternyata kita udah menuju ke kesimpulan aja nih. Dan juga hari udah makin siang ya. Kalian pasti udah mulai lapar mau makan siang. Di sini aku mau play video lagi. Teman-teman bisa simak.
Wah, sedih juga ya videonya. Ternyata sebagai mahasiswa itu perlu banget ya kita untuk menerapkan nilai-nilai air tadi nih. Karena kayak ya dari tracer sedih juga yang tadi udah dilakukan sama di dalam video tersebut. Ternyata kayak ya emang mahasiswa ITB perlu banget untuk lebih mengembangkan karakter air. Dan juga pengembangan karakter air ini tidak instan. Tidak seperti mie instan yang tinggal dimasukin ke dalam air panas. Langsung jadi, karena mie instan pun sebenarnya juga kayak banyak banget kan tahap-tahap sebelumnya itu untuk membuatnya nggak sekedar langsung kayak blek jadi aja gitu. Itu kita tuh perlu proses gitu. Nah, dengan itu kita harus bisa menikmati proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu deh, teman-teman. Nah, di sini aku juga pengen ngasih tahu terkait si karakter air ini. Karena sebagai mahasiswa baru ITB, pastinya kalian kan bakal menghadapi lingkungan akademik yang dinamis, penuh tantangan, dan juga banyak banget peluang gitu kan. Nah, untuk berkembang di kampus ini, kampus kita tercinta ini, di Institut Terbaik Bangsa, kita harus bisa menjadi agen perubahan nih untuk di masa depan kita sendiri dengan menerapkan ketiga nilai tadi yaitu karakter air yaitu adaptif, integritas dan juga rendah hati. Apalagi yang udah kita pelajari hari ini tentang integritas. Karena kayak nggak peduli seberapa sulitnya suatu situasi, pasti kayak ya suatu nilai integritas harus tetap kita pegang teguh. Karena integritas itu dapat membangun kepercayaan dan bisa menjadi dasar dari kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya, dari rendah hati yang terakhir banget kita bahas nih. Ya, sebanyak apapun pencapaian yang memang udah kita raih, kita harus selalu ingat nih bahwa di atas langit masih ada langit dan juga di bawah lembah di bawah lembah lapisan bumi pun ada berlapis-lapis banyak banget karena kayak yang kita injak ini juga kayak di bawah tanah masih ada lagi nih yang lainnya lagi. Dan juga kerendahan hati itu bisa membuka pintu untuk pertumbuhan, kolaborasi, dan juga dampak yang lebih besar dari masyarakat. Dengan kita mengembangkan ketiga karakter ini, kalian bukan cuma sukses aja nih sebagai mahasiswa ITB, tapi juga sebagai individu yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan juga dunia. Nah, selamat juga buat teman-teman memulai perjalanan kalian ini di ITB. Udah 6 bulan ya. Dan juga aku harap kalian bisa menjadi pembelajar yang gigih, pemimpin yang berintegritas, dan juga menjadi agen perubahan yang rendah hati. Ya, itu tangan dulu dong teman-teman semuanya. Nah, setelah kita membahas tentang materi tadi, aku punya hadiah nih buat teman-teman, yaitu tes. Seperti biasanya teman-teman, tes. Karena kalian harus 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 menjadi growth mindset nih. Kalian nggak boleh takut sama tantangan nih. Kalian harus menghadapi post test ini dengan sangat-sangat baik. Dengan usaha maksimal sih lebih tepatnya gitu. Nah, dan juga setelah post test, kalian bakal ada tugas individu, karena aku suka banget ya kasih kalian oleh-oleh. Ini kalian pasti suka banget lah ya, tentang si oleh-oleh ini. Jadi kayak,
Ini sebenarnya kurang lebih ya mirip-mirip seperti kemarin lah ya, karena kalian bakal secara individual membuat tulisan mengenai pengalaman dalam mengimplementasikan karakter rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin-poin yang perlu disampaikan itu seperti situasi saat peserta mencoba menerapkan karakter rendah hati, lalu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan karakter rendah hati, yang ketiga cara yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut, yang keempat hasil yang didapatkan setelah melakukan upaya untuk menerapkan karakter rendah hati, dan juga yang kelima insight atau pelajaran yang dapat diambil dari proses tersebut terkait dengan karakter rendah hati. Nah, informasi lebih detail nanti mengenai tugas tersebut bisa dicek di EduNext kalian masing-masing ya. Dan juga ada tugas besar lagi nih, biar kalian masih makin klop kan satu kelompok. Karena tugas besarnya itu bersifat kelompok per kelas masing-masing dan juga tugas mencakup materi CDD 2, rendah hati dan integritas. Dan juga untuk tenggatnya itu lama ya, lumayan sebulan ya kurang lebih. 16 Maret 2025 pukul 23.59. Nah, nanti pengumpulan bukti pengerjaan video dan infografis itu bisa kalian kumpulin di EduNext. Nanti kalian untuk informasi lebih lanjut bisa cek EduNext-nya. Gitu deh. Oke, terakhiran kalian bisa isi juga ya. Presensi akhir bisa langsung di-scan aja atau bisa masuk ke web bit.ly/presensi akhir CDD 2. Wah, ternyata hari kita berakhir di sini, guys. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Semoga aja apa yang aku dan partnerku jelaskan selama kurang lebih hampir setengah hari ini bisa kalian implementasikan dengan baik sebagai mahasiswa ITB. Dan see you teman-teman, thank you. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.